Assalamualaikum Bu Bida, selamat pagi. Bu Bida, mohon maaf saya hari ini dapat tugas dari guru penggerak yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Kita mulai ya, bisa kita mulai. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah, kemungkinan ada beberapa kasus yang mengganjal pada hati saya, yaitu identifikasi yang saya lakukan menelusuri penyebab-penyebabnya mengapa terjadi kasus seperti itu ya tadi, kasus dilema etika atau rujukan moral. Ya. Begitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah tersebut? Menurut Ibu, itu termasuk dilema etika atau dilema moral? Kalau menurut saya dilema etika juga ada yang kadang membuat bingung antara mengambil keputusan yang sama-sama benar, tapi di sisi lain saya harus bersikap, yaitu membuat saya dilema etika. Begitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalani mengambil sebuah keputusan sekolah Ibu, dan terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya keputusan itu setelah saya mengidentifikasi dan setelah saya menanyakan kepada yang bersangkutan kenapa kok bisa seperti itu. Saya mendengarkan alasannya, kemudian saya mempertimbangkan alasan tersebut. Saya bertanya kepada orang tua wali murid bagaimana kok terjadi masalah-masalah seperti itu, menanyakan kebenaran dan masalahnya. Berarti langsung mengidentifikasi orangnya langsung ya Bu ya. Oh ya, baik. Selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan? Untuk prosedurnya yaitu saya memanggil anak tersebut dan mengatakan sebab akibat kenapa kok terjadi masalah itu gitu. Seperti berangkat kesiangan atau terjadi kasus-kasus yang terjadi pada anak itu. Gitu. Intinya konfirmasi dulu ya Bu pada anak tersebut ya. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap Ibu efektif untuk mengambil keputusan pada dilema etika? Yaitu menegur langsung dan mengidentifikasi langsung kepada anak atau yang bersangkutan gitu. Okay. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika itu? Yaitu mengambil keputusan terutama kasus dilema etika pada kasus keserakahan. Selanjutnya, apakah itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah masalah? Ada jadwalnya tersendiri atau tidak? Jadwalnya yaitu atau spontan atau bagaimana? Kalau saya ya biasanya spontan, tidak ada terjadwal. Kalau ada kasus terus langsung identifikasi kepada anak tersebut, tidak terjadwal harus hari ini. Biasanya kalau ada kasus langsung meneliti biar langsung diselesaikan bagaimana. Gitu. Berarti lebih melihat kasusnya ya Bu. Kalau kasusnya ringan ya diselesaikan langsung, tapi kalau tidak bisa selesai hari ini bisa besok lagi kita dimusyawarahkan gitu ya Bu ya. Oh iya. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Kalau di sini sekolah itu kita rapatkan, kita musyawarahkan bersama dengan dewan guru atau dengan komite. Dalam mengambil keputusan kita mengutamakan musyawarah. Gitu. Berarti lebih mengutamakan musyawarah dengan guru dan komite gitu ya Bu ya. Oh ya, terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam
keputusan dilema etika tersebut? Yaitu intinya pembelajaran bagi kami atau lembaga kami ke depannya, jika ada suatu kasus kita harus tahu dan bersikap bagaimana yang lebih baik terhadap kasus itu, terhadap anak yang harus kita lakukan itu seperti apa, itu harus kita ya tadi musyawarahkan lebih. Berarti lebih itu ya Bu, melihat kepentingan dan manfaatnya gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya kira cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga wawancara kita hari ini dapat bermanfaat gitu ya Bu ya. Saya terima kasih dan sampai jumpa kembali Bu. Lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Semoga kedepannya lebih semangat, Amin. atau tambah maju. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Tiwi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih ya Bu. Hari ini saya punya tugas yaitu dari guru penggerak, yaitu tentang sebuah pengambilan keputusan. Bu Tiwi, saya mau wawancara dengan Bu Tiwi, boleh nggak Bu? Siap. Baik, kita mulai ya Bu. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Oke, kata-kata identifikasi. Mungkin ya, saya kurang lebih pernah dengar ya. Begini kalau menurut saya, kasus dilema etika itu memang sangat sulit. Karena apa? Karena di sana itu ada benar melawan benar, benar melawan benar. Tapi kalau itu kasus rujukan moral yang macam itu berasa ringan karena itu harus mengambil keputusan yang sebenar-benarnya. Jadi benar di atas itu. Menurut saya seperti itu. Iya. Bagus Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Oke. Di saya pribadi di lembaga itu pasti ada ya dilema semacam itu, pasti ada. Biasanya kalau ada dilema tapi kok benar, tapi ini kita merujuk di atas kebenaran. Kalau ada kasus saya pribadi ya, saya itu tidak melihat dari satu pihak, saya melihat kedua belah pihak. Jika nanti sudah terpadu pihak satu dan pihak kedua, saya musyawarahkan dulu dengan rekan, atau mungkin bahkan saya bisa memusyawarahkan dengan pihak terkait. Mungkin ada wali murid yang kita anggap sebagai tokoh masyarakat di sini, kan biasanya ada. Saya biasanya seperti itu. Berarti lebih mengutamakan musyawarah dulu ya Bu? Iya. Bagus. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur sebelum seperti apa yang dilakukan selama ini? Yang dilakukan selama ini seperti apa? Sesuai dengan apa? Saya mengidentifikasi dari kedua belah pihak itu yang bersangkutan, dan saya mempertimbangkan masalahnya. Kira-kira lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mandornya, itu yang tapi yang mau saya utamakan tetap sebenarnya ya yang lebih mengutamakan manfaatnya. Intinya seperti itu. Berarti mengidentifikasi masalah dulu ya Bu ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap Ibu efektif dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Saya mengambil keputusan yang efektif itu menurut saya ya musyawarah terlebih dahulu dengan guru-guru yang saya anggap dia efektif dan bisa diajak komunikasi sesuai dengan etika beliau, keilmuan beliau, akademik beliau. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Namanya aja dilema, tantangan itu pasti ada. Walaupun di sini kita mencari kebenaran di atas kebenaran, tetap kita ya mengambil keputusan
buat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau ibu punya bagaimana bentuk prosedur seperti apa yang ibu jalani selama ini? Tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya itu bisa diselesaikan di tempat itu, ya diselesaikan di tempat. Tapi kalau memang kasusnya memerlukan informasi yang lebih lanjut, kita harusnya menjadwalkan sesuai dengan kasus yang kita hadapi saat. Oh gitu ya Bu. Selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mendukung atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika? Siapa yang membantu? Kasus dilema etika yang tadinya masuk di sini di lembaga ya. Di suatu lembaga kita itu di bawah naungan yayasan. Yayasan itu tentunya ada di TK Pertiwi ini kebetulan kita di bawah naungan dinas Satpol PP Kecamatan Tanggul. Di sana kita bisa konsultasi dengan pengawas bagaimana ya untuk menghadapi dilema etika ya. Kita bisa ya. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari pengalaman ibu dalam hal keputusan dilema etika tersebut? Maksudnya pengalaman Ya. Kita tahu dalam satu masalah, misalkan masalah A, karena kita mencari verifikasi masalah tadi dari semua pihak dan kan yang biasanya diterangkan tadi, kita jadi tahu oh masalah A itu penyelesaiannya yang benar seperti ini dan sebagainya. Maksudnya